Kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara di dalam waktu yang singkat ini dari satu kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan setiap kita di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Saya sudah siapkan USB, PowerPoint, tetapi ternyata tidak bisa dibuka, maaf. Di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita berjalan di dalam iman. Dan berbicara tentang iman, semua orang Kristen pasti tahu. Dan kalau ditanya apa itu iman, kita semua pasti bisa jawab. Dan secara umum kita akan katakan iman berarti percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini saya ingin berbicara di satu topik tentang iman yang bergantung pada kekuatan Allah. Di dalam teks 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Bolehkah kita mengganti kata kamu dengan kata saya? Ya, supaya iman saya jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Bukankah kalau kita berbicara tentang iman, maka kita semua tahu definisi iman. Dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya beriman, saya percaya sama Tuhan, saya beribadah, saya berdoa, saya melayani Tuhan. Tetapi kalau kita menggali, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa iman berangkat lebih dalam dari sekedar percaya, tetapi juga mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Seberapa pentingnya iman dalam hidup orang percaya? Ibrani 11 ayat 6, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman, kata firman Tuhan, yang membuat kita berkenan kepada Allah. Jadi ketika seseorang menghampiri Allah, berdoa, menyembah tanpa iman, ternyata itu tidak berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus dilakukan dengan iman. Karena iman itu membuat saya dan saudara berkenan kepada Allah. Ternyata Tuhan menghargai iman orang-orang percaya. Karena iman menempatkan Allah pada posisinya yang tertinggi di dalam kehidupan kita, yang seharusnya dalam kehidupan kita. Sehingga iman sangat ditekankan oleh Tuhan, karena iman ternyata menyangkut 3 hal besar yang sangat menentukan. Roma 4 ayat yang ke-16. Kalau kita mundur sejenak di dalam Roma 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Di dalam iman ada kasih karunia.
Karena kasih karunia Allah bekerja di mana ada iman. Ronald Dunn menulis dalam bukunya Krisis Iman, dia katakan iman adalah tangan Allah yang memberi. Iman adalah tangan manusia yang menerima. Kasih karunia adalah tangan Allah yang memberi. Kasih karunia adalah sesuatu yang bukan berdasarkan kebaikan atau kelayakan kita sebagai penerima, tetapi berdasarkan sifat Allah, kebaikan Allah dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi keselamatan diberikan dan ditawarkan kepada semua orang, siapapun juga. Tapi yang menerimanya hanya orang yang datang dan mengulurkan tangan iman untuk menyambut uluran kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadi kasih karunia Allah itu bekerja di mana ada iman. Saya selalu katakan kepada siapa saja bahwa Yesus Kristus tidak hanya datang buat orang Kristen. Yesus Kristus datang bagi semua orang. Tetapi orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus hanyalah orang-orang yang datang menerima Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus, menyambut kasih karunia Allah melalui iman. Maka kasih karunia Allah itu bekerja. Walaupun Yesus datang buat semua orang, kan yang diselamatkan hanya orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kenapa? Karena kasih karunia Allah bekerja di mana ada iman. Di dalam hidup kita, dalam praktek kehidupan kita keseharian pun demikian. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana iman mereka sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah dunia yang penuh ketidakpercayaan. Mereka jemaat yang banyak karunia-karunia, tetapi mereka diperhadapkan dengan pencobaan, dengan godaan, dengan situasi dunia di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi iman yang bergantung pada kekuatan Allah memandang kepada apa yang tidak kelihatan yang tersedia di dalam Allah. Iman melihat hal-hal yang mustahil bagi manusia. Iman berhubungan dengan kasih karunia, karena kasih karunia Allah bekerja di mana ada iman. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja di mana ada orang-orang sungguh-sungguh percaya kepada apa yang Allah mampu kerjakan dalam kehidupan. Yang kedua, hal besar yang sangat menentukan sehingga iman sangat ditekankan oleh Tuhan. Iman berkaitan dengan kemuliaan. Karena iman memuliakan Allah. Karena iman adalah respon positif pada karakter Allah yang dinyatakan. Jadi Tuhan ngomong apa, kita percaya. Seorang tokoh iman di dalam masa sekarang, bukan di dalam Alkitab. Saya membaca buku tentang seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Seorang yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi dalam pelayanannya, dia melayani dalam pelayanan kuasa. Otoritas Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dan orang ini punya sesuatu yang sederhana, yang kita sering dengar itu, yang sering kita kutip adalah perkataan Smith Wigglesworth. Allah berfirman, saya percaya, habis perkara. Jadi sebenarnya itu iman yang menyatakan kemuliaan Allah, percaya kepada karakter Allah. Apa yang Allah bilang, apa yang Tuhan bilang, itu kita percaya dan selesai. Itu iman. Dan iman tidak sama dengan berpikir positif. Berpikir positif adalah berpikir hal-hal yang saya percaya, saya dapatkan. Tapi iman berbicara tentang saya percaya kepada firman Allah, kepada janji Allah, kepada karakter Allah. Dan saya menerimanya di dalam hidup saya. Itu iman. Bukan sekadar pikiran yang positif. Tetapi iman bekerja
Karena kita percaya kepada firman Allah, kepada karakter Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Jadi enggak heran ternyata kenapa Tuhan bekerja di dalam hidup tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena ketika seseorang sungguh-sungguh percaya dengan perkataan Allah, Allah melakukan karena Allah ditempatkan dalam posisi yang seharusnya yang tertinggi dalam kehidupan. Banyak kemustahilan dalam hidup kita. Tetapi iman memberikan penghargaan tertinggi kepada Allah di dalam setiap kondisi hidup kita. Dan saya tidak berbicara kepada saudara saja. Saya sedang berbicara kepada diri saya dari firman Tuhan kita berinteraksi. Hal yang ketiga yang sangat menentukan, yang kenapa iman sangat ditekankan oleh Tuhan. Karena di dalam iman ada jaminan. Jaminan apa itu? Jaminan bahwa janji Allah berlaku di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Roma 4 ayat 16 tadi kita sudah baca. Bahwa sehingga janji itu berlaku. Janji itu berlaku di mana ada iman. Bukankah kalau kita mundur sejenak dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan sudah katakan janjinya tentang Kanaan, Tuhan katakan tentang penyertaan Allah. Tetapi berapa banyak mereka yang menerimanya dan benar-benar hidup di dalam janji Allah? Hanya sedikit. Karena apa? Karena jaminan itu berlaku bagi orang yang percaya. Kalau saya dan saudara katakan saya nggak percaya, itu nggak mungkin. Ya emang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menghargai karakter Allah dan janji Allah dalam hidup kita. Kita tidak menerima apa-apa karena kita tidak percaya. Banyak hal dalam kehidupan kita ketika kita berjalan dalam pengharapan, berjalan dalam iman, maka janji Allah tergenapi. Jadi kasih karunia, kemuliaan, dan jaminan itu kita terima di dalam iman kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, kita menghadapi banyak tantangan iman. Rasul Paulus mengingatkan supaya iman saya dan saudara jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Hikmat manusia didasarkan pada apa yang kita lihat hari ini. Tapi hikmat Allah melampaui penglihatan jasmani kita hari ini. Amin. Hikmat kita melihat hal-hal yang mustahil. Tapi hikmat Allah melampaui segala pikiran kita. Iman tidak bertentangan dengan akal, tapi iman melampaui akal. Ada satu buku berjudul Akal dan Kekristenan. Karena ada banyak orang berpikir iman itu bertentangan dengan akal. Tidak, iman melampaui akal kita manusia. Otak kita yang kecil tidak dapat berpikir jauh lebih besar dari yang menciptakan otak kita. Kita hanya dapat menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang Dia nyatakan bagi kita, kita terima. Tetapi apa yang masih tersembunyi bagi kita, kita berjalan sesuai dengan janji Allah bagi hidup saya dan saudara. Iman yang bergantung pada kekuatan Allah berbicara tentang iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang menyenangkan hati Allah. Jadi bukan sekadar percaya, tetapi memenuhi standar dari firman Tuhan. Ada 3 hal sederhana yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Iman yang bergantung kepada kekuatan Allah, iman yang menyenangkan hati Allah. Ada 3 unsur di dalamnya yang perlu kita jaga dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah tetaplah percaya. Tetap percaya, ya saya percaya. Tetapi ada 3 hal dari firman Tuhan di mana kita harus berdiri, menetapkan hati kita kepada Allah. Yang pertama, tetap percaya bahwa Allah ada dalam segala situasi hidup kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita melihat dari kisah-kisah di dalam Alkitab, kisah tentang Gideon dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ada satu masa ketika orang Israel mengalami kekalahan. Gideon berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Gideon pernah bertanya seperti itu. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya mengalami hal-hal yang saya alami hari ini? Kalau Tuhan menyertai kita, kenapa kita terdampak? Orang Kristen, orang percaya, sama terdampak COVID-19 dengan orang yang tidak percaya. Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa saya mengalami pengalaman-pengalaman yang nampak buruk dalam kehidupan? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya mengalami trouble dalam kehidupan keluarga? Kalau Tuhan menyertai saya, mengapa terjadi hal-hal yang nampak buruk dalam bisnis saya? Kok kayak gak ada beda sama orang yang tidak mengenal Allah? Tapi iman yang pertama adalah tetap percaya bahwa Allah ada. Allah ada dalam segala situasi hidup kita. Habakuk berkata, Nabi Habakuk dalam Habakuk 1 ayat 2, berapa lama lagi aku berseru dan tidak kau dengar? Seorang nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul mengalami pengalaman-pengalaman yang kok seperti bertentangan dengan janji-janji Tuhan. Tapi iman melampaui segala situasi. Iman tetap percaya bahwa Allah ada dan Allah menyertai hidup kita. Dan Allah yang menyertai hidup kita adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Mudah untuk berkata Allah ada, mudah untuk menyanyikan pujian bahwa Allah bersama kita. Tetapi menjalani kehidupan hari-hari kehidupan kita, praktek untuk tetap percaya bahwa Allah ada dalam segala situasi hidup kita, harus terus kita bangun dalam kehidupan kita. Pernahkah kita ada dalam situasi kekecewaan, sakit hati karena Tuhan kayak enggak peduli? Dan disinilah ujian iman kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, tetap percaya bahwa Allah memberi upah. Di dalam ayat 11 ayat 6b. Ibrani 11 ayat 6b tadi kita sudah baca berulang-ulang tadi. Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang memiliki iman selalu percaya bahwa jauh lebih berguna, jauh lebih menguntungkan mengikut Tuhan. Walaupun terkadang usaha dan pengorbanan kita nampak sia-sia. Iman yang percaya, yang tetap percaya, pertama bahwa Allah ada dalam segala situasi hidup kita. Yang kedua, bahwa Allah memberi upah. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, apa yang kita tabur bagi kerajaan Allah, itu tidak pernah ada benih yang mati dan tidak bertumbuh. Setiap benih yang kita tabur dalam hidup kita, benih penyerahan kepada Tuhan, benih iman, benih pelayanan, benih pengorbanan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan menumbuhkan dan itu akan berbuah dan kita akan tuai pada waktunya. Amin. Kadang-kadang kita berpikir saya sudah berdoa begitu lama tetapi belum ada perubahan. Saya sudah melakukan ini dan itu, saya memberi, saya melakukan segala hal tapi kayaknya bisnis saya mengalami kemerosotan. Iman berkata bahwa Allah ada dan Allah memberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tidak pernah tutup mata atas hidup saya dan saudara. Dia Allah yang setia melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap percaya. Pertama, bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan.
Yang ketiga, tetap percaya bahwa hanya Allah yang terbaik bagi kita. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 kita bisa baca di rumah. Bicara tentang bahwa bagaimana kita menempatkan dalam hidup kita Allah yang terbaik. Tuhan lebih dari segalanya, bahkan lebih dari segala pemberiannya. Jadi bukan berkat yang lebih, tetapi Tuhan yang utama. Saya mengutip tulisan dari Charles Wesley. Charles Wesley berkata, sebenarnya saya tulis di PowerPoint, tapi tidak bisa ditampilkan. Pemberianmu saja tidak dapat mencukupi, kecuali jika dirimu sendiri ikut diberikan. Karena kehadiranmu, maksudnya Tuhan, adalah surgaku. Dan di mana engkau berada, di sanalah surga. Jadi Charles Wesley mengungkapkan kepada Tuhan bahwa pemberiannya itu enggak cukup, kecuali Tuhan sendiri. Karena kehadiran Tuhan adalah surga baginya. Dan di mana Tuhan ada, di sanalah surga. A.B. Simpson berkata seperti ini. Dahulu suatu berkat, ini perjalanannya dengan Tuhan dia tulis. Dahulu suatu berkat, sekarang Tuhan sendiri. Dahulu suatu perasaan, sekarang firman-Nya. Dahulu pemberiannya yang aku inginkan, sekarang sang pemberi itu sendiri. Dahulu aku hanya mengejar kesembuhan, sekarang aku hanya mengejar Tuhan. Satu tingkatan dari perjalanan hidup dengan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang mendewasakan iman kita, seseorang akan sampai pada satu titik, bukan mengejar berkat tetapi Tuhan sendiri. Bukan bergantung kepada perasaan dan mood, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Bukan pemberian Tuhan yang kita inginkan, tetapi Tuhan sendiri. Bukan mujizat-mujizat, tetapi Tuhan sendiri. Karena ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya dalam kehidupan. Itulah iman yang Tuhan inginkan dari hidup setiap kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Tuhan yang kami percaya sanggup melepaskan kami. Tapi andai kata pun Tuhan tidak melakukannya, kami tidak akan menyembah patung, kami akan tetap menyembah Tuhan. Daniel diintimidasi, dia masuk ke dalam kamar doa, 3 kali sehari dia menghadap Allah. Orang-orang yang membangun iman yang berkenan pada Allah, iman yang bergantung pada kekuatan Allah, tidak peduli dengan situasi kehidupan mereka. Allah tetap yang terbaik dalam kehidupan. Dan Allah menghargai iman saya dan saudara. Di dalam iman yang kedua, iman yang bergantung kepada kekuatan Allah adalah tetap berharap. Roma 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Enggak ada dasar untuk berharap. Ternyata orang yang beriman tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Walaupun di dalam keadaan yang tanpa harapan. Abraham dan Sarah nampak terlalu tua untuk berharap. Tapi iman kepada Tuhan membuatnya terus berjalan dalam pengharapan. Ada banyak hal yang mustahil dalam hidup kita. Nampak tidak ada harapan secara manusia. Tetapi iman membuat kita tetap berharap. Amin. Firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi jiwa. Orang yang kehilangan pengharapan mati sebelum waktunya. Dalam arti hidup tetapi seperti mayat-mayat hidup. Hidup orang yang beriman selalu hidup dalam pengharapan. Kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Amin.
kita berjalan, kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Itulah yang membuat kita sanggup berjalan, sanggup berlari, karena kita fokus kepada pengharapan kita kepada Kristus, tujuan dari kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir adalah tetap setia. Kolose 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan kepada kita. Kolose 2 ayat yang ke-6 sebagai ayat-ayat yang terakhir bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap stabil, tetap konsisten di dalam Tuhan. Itu bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan itu dalam satu pengertian lain berbicara tentang kehidupan yang dapat dipercaya. Allah dapat dipercaya dalam segala hal, kita beriman kepada Tuhan. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan berbicara bahwa kita dapat dipercaya oleh Allah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Iman membuat kita tetap membuat pilihan untuk berjalan dengan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Tetap mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Seberat apapun, sesukar bagaimanapun, sekecewa bagaimanapun, tetap setia kepada Tuhan. Orang yang setia pada Tuhan akan setia melayani Tuhan. Saya percaya itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang tidak bisa dijawab. Ada banyak realita-realita dalam hidup yang tidak sesuai dengan janji Tuhan menurut pemikiran kita di satu saat ketika kita menghadapinya. Tetapi satu hal, orang yang beriman tetap setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu adalah sebuah pilihan. Karena Tuhan memberikan mahkota hanya kepada orang-orang yang setia. Kita bisa memulai dengan Tuhan, tetapi apakah kita bisa berjalan secara konsisten sampai akhir? Itulah kesetiaan. Saya sedang berkhotbah kepada diri saya juga untuk tetap setia, untuk tetap konsisten. Sekali ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan, tidak pernah ada titik untuk balik. Kita melesat kepada sasaran yang Allah maksudkan. Segala sesuatu berjalan di dalam iman. Iman adalah sesuatu yang kita gak lihat hari ini. Tapi kita percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, yang bekerja dalam hidup kita secara nyata. Habakuk 3 ayat 17-19, tapi Habakuk mengunci tulisan ilham Roh Kudus kepadanya, firman Allah kepadanya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, bunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang mengecewakan, tapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Allah. Allah itu kekuatanku yang membuat kakiku berjejak seperti kaki rusa. Itu iman. Kesetiaan kita harus didasarkan atas kesetiaan Allah bagi kita. Dan hari-hari ini kita menghadapi ujian iman. Untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap setia kepada Allah. Kita mengalami pengalaman yang seluruh dunia alami. Berdampak kepada bisnis, berdampak kepada kehidupan keluarga, berdampak kepada pekerjaan, berdampak kepada banyak hal dalam hidup kita. Tapi iman kita sedang mengalami pengujian sebelum Tuhan Yesus datang. Kita sedang seperti apa? Beras sedang dibersihkan, dimurnikan supaya dapat bulir-bulir yang utuh. Hidup kita berjalan di dalam iman. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, lihatlah dengan mata yang tertuju kepada Allah dan bukan kepada masalah. Maka semakin hari kita akan semakin kuat dan kita tetap berbuah, kata firman Tuhan, di musim yang kering. Kenapa pohon zaitun? Kenapa dikatakan pohon kurma? Pohon kurma tidak pernah mengenal musim berbuahnya. Kenapa? Karena dia berakar ke dalam mencari sumber air. Sehingga musim tidak pernah dapat membuat dia
untuk tidak berbuah. Orang percaya tetap dapat berbuah di musim yang kering. Kita dapat tetap bertumbuh dalam Tuhan. Kita dapat tetap beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita tetap dapat memberi. Kita tetap dapat melayani Tuhan. Di dalam segala kondisi hidup kita. Tidak pernah ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang memberi hati dan hidup pada Tuhan. Iman tidak bergantung pada hikmat Allah, hikmat manusia, hikmat saya dan saudara, tapi bergantung pada kekuatan Allah.